Halo, perkenalkan nama saya Naufal Zaki Afam, mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Pada program magang berdampak tahun 2026, saya melaksanakan kegiatan magang di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Bumi Malang Lestari dengan dosen pembimbing Ibu Suhardini dan dosen pembimbing lapang Ibu Diah Rahmawati. Selama kegiatan magang, saya mempelajari proses budidaya pertanian organik yang dimulai dari tahap pengolahan dengan menggunakan media tanam berupa campuran tanah, haram sekam, dan kue kambing yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah. Tahap selanjutnya adalah pemasangan plastik mulsa MPHP atau sering disebut dengan mulsa plastik hitam perak. Plastik ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, serta mengurangi penguapan air. Setelah pemasangan mulsa, dilakukan pelubangan sebagai titik tanam. Bibit pakca yang telah disemai pada tray semai selama kurang lebih 2 minggu, kemudian dipindahkan ke lahan melalui proses pindah tanam. Setelah itu, dilakukan perawatan berupa penyiraman secara rutin pada pagi dan sore hari guna mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini saya mau pengaplikasian POC pisang. Jadi POC pisang ini digunakan untuk fase generatif seperti tomat, terus cabai dan buncis. Kali ini saya untuk pengaplikasiannya satu tutup botol ini takarannya 10 ml digunakan untuk 5 liter air. Pada tahap ini, pupuk organik cair atau POC dari kulit pisang diaplikasikan pada tanaman tomat yang telah memasuki fase generatif atau fase berbuah. Pemberian POC ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas buah serta mendukung hasil panen agar lebih optimal. Selanjutnya, dilakukan penyemprotan pestisida nabati yang terbuat dari campuran serai dan lidah buaya. Penyemprotan ini bertujuan untuk mengendalikan hama secara alami serta menjaga tanaman tetap sehat tanpa penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, dilakukan tahap panen sayuran yang telah mencapai umur panen. Pada tanaman sawi, panen umumnya dilakukan sekitar 3 hingga 5 minggu setelah tanam, tergantung pada kondisi pertumbuhan. Proses panen dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesegaran dan kualitas sayuran sebelum didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan pada lini produksi yang diawali dengan proses penerimaan barang masuk berupa sayuran yang berasal dari kebun internal maupun mitra. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi dan kualitas produk sebelum diproses lebih lanjut. Sebelum kegiatan operasional dimulai, dilaksanakan briefing pagi sebagai sarana penyampaian informasi terkait proses kegiatan, pembagian tugas, serta evaluasi singkat terhadap aktivitas sebelumnya. Setelah briefing pagi, dilakukan tahap persiapan untuk memastikan seluruh alat dan kebutuhan produksi siap digunakan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan barang masuk sebagai bagian dari administrasi dan pengendalian stok. Tahap berikutnya adalah proses sortasi untuk memisahkan produk yang layak jual dan tidak layak jual. Kemudian dilanjut dengan proses grading untuk mengelompokkan produk berdasarkan kualitas. Setelah itu dilakukan proses pengemasan atau packing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelum produk didistribusikan kepada konsumen. Dalam lini produksi ini juga diterapkan sistem FIFO atau first in first out, yaitu produk yang pertama masuk akan diprioritaskan untuk diproses dan didistribusikan terlebih dahulu guna menjaga kesegaran serta kualitas produk. Selain kegiatan produksi, kami juga mempelajari strategi pemasaran produk sayuran organik melalui pemanfaatan media digital seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Kegiatan ini meliputi pembuatan konten promosi yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk serta menjangkau konsumen secara lebih luas. Selain pemasaran digital, kami juga terlibat dalam kegiatan pemasaran langsung melalui bazar yang dilaksanakan di Balai Kota Malang. Kegiatan ini memberikan pengalaman dalam berinteraksi langsung dengan konsumen serta memahami respon pasar terhadap produk yang ditawarkan.
Selama magang ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran, mulai dari budidaya pertanian organik hingga proses produksi dan pemasaran. Pengalaman ini sangat bermanfaat sebagai bekal ke depan, terutama untuk mendukung karir saya di bidang agribisnis.